Di antaranya yaitu hewan-hewan yang ini mah sifatnya teh sebagian ulama mengatakan boleh dibunuh. Apa itu? Al-ankabut. Apa ankabut? Spiderman? Spider? Laba-laba. Bahkan di redaksi yang lain, Pak, ketika rumah Bapak sudah ada sarang laba-labanya, hati-hati, itu pertanda kefakiran. Segera bersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, seperti biasa mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga di subuh yang berkah ini seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga segala bentuk kekurangan kita, kealfaan, ketidakkhusyuan dalam menjalankan sholat dan ibadah yang lainnya, semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga seluruh harapan dan cita-cita kita yang sudah kita ijabkan lewat doa atau yang masih direncanakan, semoga semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Serta Allah menjadikan anak keturunan kita semua menjadi anak-anak yang solih dan solihah, keturunan yang terbaik di masanya, dan mudah-mudahan menjadi kebanggaan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, ada hal yang menarik. Tadi malam saya mengikuti kajian online Ustadz Adi Hidayat. Beliau menyampaikan sebuah hadis dengan bahasa beliau agar mudah dipahami oleh kita bersama. Bahwa kata Nabi 14 abad yang lalu akan datang satu masa di mana pada masa itu 1 tahun terasa begitu cepat. 1 tahun terasa 1 bulan, 1 bulan terasa 1 pekan, 1 pekan terasa 1 hari, dan 1 hari terasa begitu cepat. Dan yang kedua akan datang satu masa di mana pada masa itu semua tijarah itu terpusat dalam satu tempat. Maksudnya apa? Yang pertama, kita sekarang merasakan bahwa 2024 itu terasa baru kemarin. Dan sekarang sudah mau selesai. Apakah itu terasa? Tidak. Berarti ucapan Rasul sudah terjadi hari ini. Serasa baru kemarin kita Sabtu subuh kajian. Sekarang sudah Sabtu lagi. Apakah terasa? Tidak. Berarti ucapan Rasul terbukti saat ini. Dan yang kedua, semua tijarah akan terpusat pada satu titik. Dan sekarang terasa, Pak, di handphone semua ada. Iya kan? Zaman dulu kita ingin belanja harus pergi ke pasar. Zaman dulu kita ingin barang harus pergi ke Pasar Abang, misalnya Tanah Abang atau kemanapun itu tempatnya. Tapi sekarang sudah terpusat dalam satu titik. Artinya, kalau dikorelasikan ke zaman sekarang, sudah terjadi di handphone kita masing-masing. Ketika dua zaman tersebut sudah ada, 2 wasiatnya. 1, hati-hati jaga sholatnya. Dan yang kedua, usahakan minimalkan maksiatnya. 1, jaga sholatnya. Yang kedua, minimalkan maksiatnya. Karena apa? Kata Nabi di keterangan berikutnya, kiamat sudah di depan mata. Hati-hati, Pak. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, yang jujur ditenggelamkan, yang dusta diagungkan.
14 abad yang lalu Rasul sudah bilang seperti itu. Dan sekarang terjadi. Rasul tidak menyebutkan kiamat terjadinya kapan. Rasul hanya menyebutkan tanda-tandanya saja. Dan tanda-tanda itu sudah banyak terjadi saat ini. Jadi tidak ada lagi yang harus kita lakukan kecuali menjaga sholat kita dan meminimalkan maksiat kita. Caranya apa? Mudah. Perbanyak istighfar. Mudah. Perbanyak istighfar. Serasa baru kemarin jamaah kita ikut berjamaah, sekarang sudah wafat. Serasa baru kemarin kita ngobrol, berbincang, bercanda, sekarang sudah tidak ada. Begitulah tanda-tanda akhir zaman. Di kitab Nashihul Ibad, Imam Nawawi menjelaskan dua perkara yang lebih afdol daripada perkara yang lain. Tidak ada lagi kecuali satu, yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, bermanfaat untuk sesama. Berarti evaluasi kita di akhir tahun ini sudah seberapa kuatkah iman kita, dan yang kedua sudah seberapa manfaatkah kehadiran kita di lingkungan kita. Nah ini kan yang bisa jawab Bapak sendiri. Ini yang bisa jawabkan Ibu, bukan saya. Betul tidak? Yang tahu iman Bapak kan Bapak sendiri. Secara syariat, hakikat pasti Allah tahu lah. Bapak di iman Bapak sudah sampai level mana yang Bapak sendiri yang tahu, bukan saya. Termasuk saya sendiri yang berbicara. Ibu juga sama, level iman Ibu sudah sampai mana sekarang? Tahun 2024 sudah mau selesai. Iman kan ada 5, levelnya sudah saya sampaikan. 1, iman taklid. 2, iman ilmu. 3, iman iyan. 4, iman hak. 5, iman hakikiyah. Nah sekarang kita tanya, iman kita sudah sampai mana levelnya? Iman taklid. Apa iman taklid? Iman tanpa dalil. Kenapa kamu sholat? Ingat nanti nurutan batur. Gitu. Kenapa kamu ngaji? Ramai cenah berecai subuh-subuh ngarium pada sare. Jadi dia beramal tanpa tahu dalil. Itu iman taklid namanya. Bapak ada di situ nggak posisinya? Bapak heula cak, Pak, ada di situ nggak posisinya? Beramal tanpa dalil? Ada nggak di situ posisinya? Ibu-ibu sok suka naik soraan. Ibu ada di dinya tuh posisinya. Entenya, ente yakin? Ente lah yakin. Ayeuna iman ilmu, apa itu iman ilmu? Iman ilmu itu adalah imannya seseorang dengan menggunakan dalil, iman ilmu. Kenapa sholat? Dijawab dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqin. Pak, kenapa puasa Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pak, kenapa ngaji wae tiap ahad subuh? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, bisa jawab. Tata iman ilmu teh. Jadi Bapak beribadah menggunakan dalil ilmu. Aya ilmu nak gitu. Nah, sekarang pertanyaan anak. Sudah sekian bulan kebersamaan kita di setiap subuh Sabtu. Sudah berapa materi yang dihafalkan? Kok cenah iman ilmu, ditanya poho deui kumaha teh. Disebut iman taklid dan ngaji tiap subuh, disebut iman ilmu, ditanya poho deui. Jadi orang di mana posisinya tuh? Taklid lain, ilmu lain. Abu-abu orang mah. Betul tidak? Saudara, materi pertama dari mulai saya membahas bab air sampai kemarin bab hewan-hewan yang sunnah dibunuh, haram dibunuh, yang jaiz dibunuh. Ingat ente.
Ngulang nya bener orang mata taklid lain, ilmu lain. Terus bagaimana tuh Kang Adi? Jawabannya cuma satu. Teruskan ngaji nak sakit tuh. Nah terus ngaji napan poho deui kulantaran poho deui ngaji deui. Poho deui ngaji deui gitu gampang. Kata Imam Syafi'i, bahkan kata Imam juga menjelaskan di reaksi berikutnya, yang dua poin ini itu bisa diusahakan, diikhtiarkan. Kita nggak tahu jadi tahu wasilah pengajian. Kita menjadi rajin karena tahu ilmu. Bisa kan diusahakan. Tapi yang tiga lagi Pak, ini mah khusus pilihan Allah. Orang-orangnya pilihan. Iman iyan, iman taklid, iman iyan, iman hak, iman hakikiyah. Apa itu iman iyan? Kata Imam Nawawi, iman iyan itu adalah imannya seseorang yang tidak pernah lupa kepada Allah meskipun 1 detik. Oh, bayangkan Pak. 24 jam itu tiap detiknya dia ingat kalau kan dia tidur. Bagaimana tidurnya? Meskipun dia tidur, yang tidur hanya mata saja, tapi hatinya Allah, 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 Allah. Memang ada orang seperti itu? Banyak. Siapa contohnya? Para aulia Allah. Para wali-wali Allah. Bapak silakan cek biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Pak, kalau tidur Imam Syafi'i, itu beliau subuh tidak wudhu lagi. Karena masih menggunakan wudhu Isya. Kenapa wudhu Isya masih kepake sampai subuh? Beliau yang tidur hanya matanya saja, hatinya terus berzikir, dan otaknya, Pak, otak beliau itu memikirkan permasalahan-permasalahan umat dalam tidurnya. Orang mah kumaha, loba masalah sarekeun orang mah jadi ingat nanaon. Imam Syafi'i mah sebaliknya, Pak. Beliau tidur itu memikirkan permasalahan umat. Ini masalah umatnya begini, fikihnya begini. Dibuatlah sebuah kitab. Jadi batur mah tidurna teh produktif. Orang mah tidurna teh tibra, orang mah teh ingat nanaon gitu. Masya Allah. Iman hak yang keempat. Iman hak itu imannya siapa? Imannya seseorang yang bisa merasakan kehadiran Allah di hati, bukan dohir ya, ini mah di hati, dan angka dohir mah di surga. Ini mah hatinya tepat merasakan kehadiran Allah. Siapa contohnya? Para sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar ketika akan sholat, wajah pusat pasi, keringat dingin bercucuran. Sahabat bertanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, kenapa setiap kali kau sholat, kau seperti orang ketakutan? Jawabannya bagaimana, Pak? Apakah kau tidak tahu sekarang aku akan menghadap siapa? Wih, keren. Apakah kau tidak tahu aku sekarang akan menghadap siapa? Berarti Sayyidina Abu Bakar bisa merasakan kehadiran Allah di hatinya. Umar bin Khattab kenapa ditakuti oleh setan? Mendengar suara sendalnya saja setan sudah terbirit-birit pergi. Karena di dalam hati Umar bin Khattab tidak ada yang lain kecuali Allah. Iman hak. Iman hakikiyah yang terakhir, yaitu imannya seseorang, kata Imam Nawawi, yang mana orang ini diibaratkan seperti orang yang tenggelam di tengah lautan. Tidak ada lagi yang dia ingat kecuali daratan atau keselamatan. Itulah iman hakikiyah. Siapa contohnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, so ayeuna orang di mana posisinya? Iman taklid lain, iman ilmu kada poho deui ngaji oge. Iman iyan salat poho rakaat. Itu opat tilu. Iman hak jauh, iman hak mah komo hakiki kiamat sama Rasulullah. Eta teh dievaluasi, Pak. Di tahun ini teh dievaluasi, ya Allah. Iman saya sudah sampai mana, ya Allah? Kemarin ini sudah saya bahas. Abdullah ibnu Mas'ud punya sebuah ungkapan. Bagaimana ungkapannya? Tidak ada lagi yang kusesali di dunia ini kecuali ketika matahari tenggelam, umurku berkurang dan amalku tidak bertambah. Kan begitu. Sama keimanan oge, ya Allah, sakikieu wae hirup teh. Nya, mun dipikir-pikir, Pak. Asa kikieu wae hirup teh. Maca Quran sakasampeurna. Salat sunat mun karajin jeung aya kabutuh. Salat fardu harese Gusti. Cok lamun dipikiranna. Sedangkan malaikat Israel nggak siap-siap itu teh.
Dan yang kedua, kebermanfaatan kita. Imam Nawawi mensyarahi hadis itu dalam 4 poin. 1, bil maqali. 2, bil jahi. 3, bil mali. 4, bil badani. Kita sudah manfaat, sudah sampai level mana? Ucapan kita, kedudukan kita sebagai pejabat, kalau pejabat, harta kita, ataupun badan kita. Sudah sampai mana nih ucapan kita bermanfaat untuk yang lain? Sudah sampai mana jabatan kita itu bermanfaat untuk yang lain? Sudah sampai mana harta kita bermanfaat untuk yang lain? Yang terakhir, sudah sampai mana badan kita bermanfaat untuk yang lain? Minimal bil maqali ya Pak. Apa bil maqali? Ucapan kita. Sudah berapa orang yang kita doakan? Sudah berapa orang yang kita bantu dengan lisan kita? Itu tadi evaluasi. Imam Nawawi. Supaya naon? Supaya tahun 2025 kita jauh lebih baik. Kan semua sudah paham kan hadisnya? Ini cek Nabi, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin adalah orang yang beruntung. Pak, yang lebih baik mah kumaha itu. Ayeuna lebih baik daripada hari kemarin adalah orang yang beruntung. Sekarang dengan kemarin sama aja, berarti rugi. Sekarang lebih buruk daripada kemarin adalah celah. Itu cukup jang kita mah sebetulnya. So apa kemarin baca Quran sabar ayat. Ya Allah, kemarin mangan kaburu salembar. Berarti ayeuna selembar setengah. Kan lumayan, setengah tah. Kamari 2 lembar, ya Allah nggak menang 2 lembar maca Quran teh. Ayeuna mah 2 lembar setengah, lumayan. Itu. Amun sibuk teuing, kamari saayat atau ayeuna 2 ayat, kamari 2 ayat, ayeuna 3 ayat, itu minimal. Ya. Mari sama-sama kita bertafakur diri di akhir tahun ini, semoga semuanya yang bersifat positif Allah terima sebagai amal soleh. Dan semoga semua yang negatif Allah ampuni dengan rahmat dan magfirahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hewan-hewan yang kemarin itu naon cenah? Sunnah dibunuh. Apa tuh dibunuh kan terlalu ekstrim ya, ada bahasa yang lebih lembut tidak? Dipayahan. Atau sunat diwafatkan. Sunat diwafatkan. Ada berapa yang pertama? Ada berapa Pak Bapak Sekretaris? Yang kemarin terakhir gini. Betul, ada 5. 1 bukan hewan, burung hitam. Gagak. 2 elang. 3 kalajengking, langir, skorpion. Kalajengking. 4 tikus. 5 bukan anjing galak. Yang kelima itu secara fikih boleh kita binasakan ke-5 hewan tersebutnya. Nah, ada hadis Muslim yang mengatakan bahwa cicak pun termasuk hewan yang sunnah dibinasakan. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mengeksekusi cicak dalam 1 kali pukulan, maka baginya 100 pahala. Selama pekan kemarin Pak, sudah berapa cicak yang Bapak binasakan? Amalkeun atuh ya hadisnya da babari, atuh mah teu kudu wudu heula, ieu mah tidak perlu menghadap kiblat, ieu mah teu kudu nutup aurat, ieu mah tinggal Bapak cari cicak di rumah, binasakan 100 pahala buat Bapak. Rawahu Muslim. Oh, tetega cenah ada saya mah berperi kehewanan. Saya pun begitu Pak, awalnya saya tidak tega awalnya. Tapi saya tuh tertarik dengan pahalanya, sekali pukulan 100 pahala. Ayeuna urang kudu maca Quran capek. Kudu wudu heula, can tunduh, can cangkul, 1 huruf 10 kebaikan, saayat misalkan 100 kebaikan. Lila mending cak-cak urang mah diburu pan ngeunah tuh. Bari olahraga orang teh memburu cak-cak. Masya Allah. Kenapa cicak sunah dibunuh cenah? Sejarahnya karena meniup bara api ketika Nabi Ibrahim dibakar.
Gitu cenah eta teh. Lalu apalagi cenah hewan yang sunnah untuk dibunuh, terus yang tidak boleh dibunuh, dan boleh dibunuh boleh tidak. Ada lagi Pak. Di antaranya yaitu hewan-hewan yang ini mah sifatnya teh sebagian ulama mengatakan boleh dibunuh. Apa itu? Al-ankabut. Apa ankabut? Spiderman, spider, laba-laba. Bahkan di redaksi yang lain Pak, ketika rumah Bapak sudah ada sarang laba-labanya, hati-hati, itu pertanda kefakiran. Segera bersihkan. Karena rumah yang ada sarang laba-labanya itu merupakan pengundang kefakiran, kata Nabi. Biasanya di mana tak? Di WC jeung di dapur. Di ruang tengah mual lah insya Allahnya. Ruang kamar insya Allah mual. Tapi kebanyakan dapur banyak. Dapur sama di kamar mandi. Tapi mewaris kefakiran, kata Nabi. Jadi kalau Bapak menemukan sarang laba-laba di dapur ataupun di WC, segera bersih. Karena itu mengundang kefakiran. Bersihkan. Siapa lagi yang sunnah dibunuh teh? Wadzibi. Apa itu dzibi? Serigala. Nusok babaung nih. Kumaha disadana teh? Oh, serigala. Bala magina film Susana nya. Malam satu suro geuning. Wah, Susana keluar tina kuburan sore eta bek sono teh. Oh, jeung aneh baheula mah sieun film eta teh baheula mah. Menakutkan. Ayeuna mah pikaseurieun ayeuna mah. Nya jurig ieu na hidung ieu na bodas. Anehnya jurig teh kitu. Ayeuna make daster we unggal poe. Cik atuh salin kali-kali make baju tidur kali-kali mah. Make daster we unggal poe geus bolong tukang lagi dia cik bali dia teh nu anyar. Jadi salah satu hewan yang sunnah dibunuh teh wadzibi. Itu serigala. Apalagi wadubi, beruang. Apalagi tapi ini zaman dulunya, zaman enama entong benang ku undang-undang, zaman ayeuna mah kan dilindungi hewan eta teh ayeuna mah baheula mah beda judul. Baheula mah ayeuna mah tidak boleh nya. Apalagi cenah wan nasri, burung sowari. Duh kanaon burung sowari teh apal nu kumaha burung sowari teh. Terus wal iqabi, burung iqab cenah tuh. Tah eta mah hewan-hewan yang bersifat kotor lebih baik dijauhi. Ya adapun membunuhnya ada yang bolehkan, ada tidak. Dan nu kaduana kita belum pernah menemui hewan-hewan ini. Pernah apa ningali beruang di dia? Aya teh beruang di dia jalan eueuh gitu. Jadi tidak usah dibahas terlalu panjangnya lah. Nah di urang mah eueuh gitu. Terus apalagi wal buudi. Nah ini sunnah dibunuh. Wal buudi, ramatuk. Apa itu ramatuk bahasa Indonesianya? Talaron gitu. Itu sunnah dibinasakan. Wal quradi. Apa itu wal qurad? Qurad itu wahuwa ma yata'allaku bil ba'iri wa nahwihi. Jadi qurad itu kutu yang nempel di hewan-hewan lain, seperti kutu yang nempel di unta. Bahkan wahuwa kalkumali lil insan, seperti kutu di kepala manusia. Eta teh sunnah dibunuh. Ibu-ibu aya kutuan henteu? Kalau banyak ibu bersihan, sunnah dibunuh. Antong sana lebar uang ternakeun. Ternakeun tuh di nasira. Aduh, luar biasa.
ternak kutu. Lanjut lagi, wasurodi. Wasurodi itu alap-alap. Itu sunnah dibunuh. Apalagi kemarin cik bapak geningnya wal burgusi. Apa burgus? Kieu sorana teh. Naon eta teh? Reungit. Sunah apa dibunuh? Nah, kajawabnya enak mah reungit kudu dikumahakeun ye. Nah, kita bersama-sama mencari reungit. Sudah dibunuh gitu kan. Erek make baygon silahkan. Mau pakai obat nyamuk bakar silahkan. Heuh reungit teh aya wae itu kudu duruk jeung imahna. Insyaallah weuh reungit teh. Jeung imah-imahna. Apalagi wal baqi pakai tasdid. Awas. Ada baki makam baki eta mah. Dan ini Pak, mohon maaf. Ini kekhususan dari Rasulullah. Nanti kelak di antara umat-umatku yang akan dibangkitkan lebih pertama, golongan umatnya bukan golongan Nabi, yaitu mereka-mereka yang dimakomkan di baki. Wah, pokoknya apa di baki mah beginilah. Jadi nanti pas Nabi dibangkitkan, Nabi pertama kan, nanti golongan umat Nabi yang pertama dibangkitkan adalah yang dimakamkan di mana? Di baki. Siapa mereka? Para syuhada Badar, para syuhada Uhud, para wali-wali Allah itu dimakamkan di sana. Nah, istri Rasulullah juga sama. Baki nggak pakai tasdid. Kalau baki pakai tasdid, artina teh tumila eta teh. Jauh atuh. Tina makam mulia menjadi tumila gara-gara tasdid unggul. Bakti. Bapak tahu tumila? Tumila itu bahasa Indonesianya apa? Kutu busuk ya bahasa Indonesianya. Nah, kutu busuk itu sunnah apa? Dibinasakan. Biasana dina naon eta kutu busuk? Berdiam diri bersemayam. Dina naon biasana? Kasur biasana mah. Pinggir-pinggiran kasur kan? Terus dina naon deui? Kursi. Rumah yang ada baktinya pakai tasdid. Rumah yang ada baktinya itu indikasi rumah tersebut mulai tidak sehat. Harus bagaimana? Segera bersih-bersih. Kan sudah saya sampaikan, rumah yang kotor yurisul faqro. Yang waktu itu kan sudah saya bahas pekan yang lalu. Rumah yang kotor yurisul faqro, mewaris kefakiran. Salah satu tandanya sudah banyak bakti di rumah tersebut. Segera bersihkan. Apalagi wazamburi. Wazamburi itu tawon Bang Bara, bukan tawon penghasil lebahnya, bukan. Bapak apa Bang Bara tuh? Nu hideung geuning, nusok ngabolongan kai. Nah, itu sunnah dibunuh. Bukan nahlun ya, kalau nahl itu gak boleh. Nanti ada keterangan saya sampaikan. Gak boleh. Nanti tawon nanti yang produksi madu itu mah gak boleh. Nanti saya bahas sekarang bentar lagi. Tapi Bang Bara nusok ngabolongan kai tah, melubangi kayu-kayu geuning warna hideung semu biru. Nah, itu mah sunnah dibinasakan. Nusok pahit-pahitan Pak Cepinya, pahit-pahit nan hubunganana coba ya Bang Bara orang ngomong pahit-pahit eta bogaeun ceuli eta mah. Jeung moal ngartieun bahasa urang, pahit-pahit bae kakak nyocok kana irung. Jadi kejawab ya kemarin Bapak kan nanya, itu reungit bagaimana gini pekan kemarin seingat kan? Reungit bagaimana itu hukumnya? Sunnah gak dibunuh? Tah, sudah dijawab. Reungit kutu busuk jeung Bang Bara itu sunnah dibinasakan. Cak-cakna kita musnahkan, reungit-reungitna kita musnahkan. Tenang acan, tenang. Sabar. Sekarang kita belok dulu ke yang diharamkan. Wa yahrumu qatlun namlis Sulaiman
wa huwa al-kabiru liintifai adzau. Semut Sulaiman itu haram dibunuh. Nukumah semut Sulaiman. Nah, kita kan pertanyaan teh wa huwa al-kabiru lintifai adzanu, yang besar bentuknya. Bapak pernah ngali semut anu rada barada geuning. Eta istilahnya semut Sulaiman. Anu baheula geuning pas Nabi Sulaiman mau lewat geuning aya semut kan. Cek Nabi Sulaiman teh silahkan kau lewat dulu. Kalau sudah selesai baru saya lewat. Cek Nabi Sulaiman, nah itu teh haram dibunuhnya. Lamun semut nu besar geuning pun baradag. Kararange tanu kali itu. Bapak tahu kararange? Yang orang kalau bukan orang Sunda merada hese kararange. Apa itu kararange Indonesia? Nah, hese euy. Itu semut merah Pak. Nah, kalau semut yang nukar kecil itu boleh. Itu pun kalau mengganggu semut, seperti semut naon, semut gula, ya kan? Itu sunnah. Iya sunnah kita bunuh dengan catatan mengganggu. Mun teu ngaganggu mantong. Semut hitam, nusuk ngadina temok, selama itu tidak mengganggu tidak boleh kita binasakan. Jadi kalau mengganggu ka urang gitu kan, nyayang dina kasur misalkan bikin sarang di bantal kita, itu kan mengganggu. Nah, itu boleh gitu. Apalagi yang haram dibunuh? An-nakhlu. Apa itu nakhal? Tawon, penghasil madu nggak boleh Pak dibunuh. Nah, gitu. Penghasil madunya, nah, itu tidak boleh. Terus apa lagi? Wal khuttafi, burung yang memakan buah-buahan. Nah, itu tidak boleh dibunuh, Pak. Burung yang makan buah-buahan. Bahkan dikatakan di kata Imam Nawawi, burung pemakan buah itu wa yusammal ana usfurul jannah. Oh, keren, Pak. Istilahnya burung pemakan buah itu adalah burung surga. Istilahnya eta namanya. Karena bagus-bagus Pak tingali. Nya burung pemakan buah bagus ya. Warnanya, suaranya itu haram dibunuh, tidak boleh. Ada lagi yang haram, ada wadifdi'i. Apa itu difdi'i? Katak, kodok, bangkong. Itu tidak boleh dibunuh Pak. Awas, hati-hati. Di orang kumaha? Di orang mau digeleng di jalan gerinya bangkong digelengan. Itu tidak boleh dibunuh Pak. Tidak boleh, awas. Tadi malam saya baca referensi lain di hadis apa ya, saya lupa. Muslim kalau nggak salah. Kenapa kodok tidak boleh dibunuh? Karena suara kodok itu kata Nabi adalah zikir. Cek orang maka dengen wok cek orang. Padahal mah keur dikir teh. Mana kang di ayat Qur'ana ada ayat yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Bahkan Pak di kitab Daqaiqul Ahbar jelaskan hewan itu jatah umurnya tergantung zikirnya. Ada tuh Pak hadisnya di kitab Daqaiqul Ahbar. Jadi hewan itu ibu jatah umurnya tergantung zikirna. Dikirnya berhenti, dicabut nyawanya pada saat itu. Jadi dikir mah, jadi hewan mah Pak yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua hewan yusabbihu bertasbih lahu kepada Allah di langit dan di bumi. Jadi ketika Pak mereka berhenti berzikir maka mereka mati. Begitu. Orang kumaha? Berhenti zikir. Karena apa? Sare orang mah berhenti zikir karena perem ketiduran. Hewan mah ekstrim Pak. Seperti ikan, dia berhenti zikir, mati. Burung berhenti zikir, mati. Nah, hewan, udah banyaknya hewan teh. Pokoknya nama intinya gitu Pak. Hewan, kucing, apapun bentuknya, dia berhenti berzikir dengan bahasanya kepada Allah, maka dia juga berhenti nyawanya, meninggal. Nah, termasuk kodok. Itu kodok kerwok-wokan teh di bala mau di lembur geuning banyak kalau di kampung di sawah geuning ramenya wok geuning gitu sarana teh.
Ya, eta teh keur dikir ka Allah teh. Hati-hati ya. Apalagi wal hudhudi, burung hudhud haram, tidak boleh dibunuh. Siapa burung hudhud teh? Burung hudhud ini sudah ada zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Sulaiman sudah ada kan. Hewan yang berbentuk nate badak ente kecil ente yang ada jambul di atasnya. Burung hudhud haram dibunuh. Apalagi wal witwati. Apa itu witwat? Batman. Kelelawar. Itu tidak boleh dibunuh, Pak, kelelawar. Batman itu tidak boleh dibunuh, Pak, Batman teh. Lalai kalong, kelelawar. Itu, Pak. Itu tidak boleh dibunuh. Kenapa? Hadisnya sepaket, Pak. Jadi kodok dengan kelelawar itu di hadis yang tadi malam saya baca, itu teh satu paket bertasbihnya teh. Jadi mereka ketika menggantung, Pak, kelelawar itu bertasbih kepada Allah, kata Nabi. Tong dibunuh. Kelelawar. Di urang mah dia kaitkan dengan apa kelelawar teh? Dengan hantu di urang, betul. Budak leungit karena sanekala. Bapak tahu sanekala? Sanekala itu kelelawar besar sebesar bayi yang hobinya menculik anak kecil. Sanekala ngaranna teh zaman baheula lama, dan itu hanya mitologi saja. Oh, hubunganana budak leungit jeung kelelawar, anu budak leungit mah nyumput we eta mah. Tapi benar, Pak, kalau masalah hadis maghrib yang Nabi mengatakan tutup pintumu, masukkan anak-anakmu di waktu maghrib, itu mah hadisnya sahih, benar ada. Ngan hadis sanekala masa gitu, saya pernah manggihan hadis sanekala, hadis Batman. Tapi kalau yang maghrib mah bener, Pak. Yang waktu maghrib, gening film diangkat ke bioskop kan, judulnya teh waktu maghrib. Wah, itu keren film. Itu diangkat dari kisah nyata di daerah Jawa. Jadi banyak anak-anak yang hilang pas waktu maghrib. Kenapa? Karena memang ada sosok jin yang hidup di daerah kampung itu, yang kerjaannya jahil ke manusia, terutama ke anak kecil, yang sebelum maghrib dia masih main gininya sok di main. Tapi di akhirnya mah ngaruh apa nya teh? Enak ngaruh tuh, Pak. Anak main maghrib enak ngaruh tuh. Teu ngaruhnya enak mah komo di komplek Beturuh ya rame kieu. Di mana sanekalana eueuh, sanekalana ge. Itu ngana mau di kampung masih kalau di kampung masih, Pak. Di kampung mah masih non kental hanya di kampung-kampung mah. Waktu maghrib teh istilahna tong sareupna, bahasa kolot, bahasa Sunda, orang Sunda. Ye kade lamun balik tong sareupna mending kene engke we beres maghrib. Waktu istri saya hamil, Pak, anak pertama, gitu kata mertua teh. Kade neng tong sareupna keluar ti imah teh pamali. Gitu. Sia sanekala, sia we gomel. Rupa-rupanya. Sekarang mah itu sudah tidak berlaku, Pak, di kota mah. Justru kurang ramena maghrib teh mah. Saya tinggal di tempat kuliner ramena iraha. Maghrib eta teh. Dan mohon maaf, Pak, tradisi buka bersama lebih baik bukan ditiadakan, tapi dievaluasi. Saya nggak fanatik, tidak, tapi dievaluasi. Nu agenda buka bersama geuning keluarga, saudara, hati-hati. Ayeuna buka bersama bulan Ramadan. Ngumpul di rumah makan. Di setengah genep keneh, ngeriung urang teh nya. Ngong, apa itu ngong bahasa Indonesianya? Suara adan. Lah adan, ada suara adan, hese di ngong Indonesia naon deh. Datang suara adan maghrib, Pak, kan tajil. Terus makan, terus makan ngarokok, terus naon deui ngobrol. Iraha salat maghribna. Kan udah tahu maghrib teh ponok waktuna. Hati-hati, Pak, saya sering menemukan, Pak, ketika saya kelilingnya Jumat lamun ke Ramadan, sekarang sekarang jadwal di metro nih. Saya kan berangkat sebelum maghrib berarti kan, karena ikut tajil bersama, maghrib berjamaah lanjut nanti sampai ke isya lah dan lain-lain, di tarawih dan lain-lain. Jadi banyak, Pak, di sekitar jalan itu karitu weh. Bahkan saya pulang tarawih, Pak, masih kan di dirinya aja lah mana teh. Ongko buka bersama, ceritana kebersamaan hayang menang pahala makan berjamaah.
mih barokah. Tapi sholat maghrib ditinggalkeun. Taraweh henteu. Kumaha itu puasa teh. Hati-hati ta, nanti Bapak dengan keluarga bisa rek ngayakeun buka bersama, evaluasi lagi. Susunan acarana evaluasi. Mending keneh taji langsung berjamaah maghrib baru makan lebih tenang. Jongjon. Imahaban we udu ngopi. Salat maghrib ente tinggalun. Ini kamu sholat musolana weuh cai. Tayamum teu bisa ada saina loba rek kumaha. Teu masuk kaidah fikih eta mah. Oh tadi orang teh segitu. Cak Indonesia nama cul dog tinggal eagle. Cak Sunda nama teteh. Apa bahasa Indonesianya? Meninggalkan fardu melaan sunnah. Tak gitu teteh Indonesia nama. Itu awasnya bukan tidak boleh evaluasi sunnah caranya. Meninggalkan maghrib berat tajil beres maghrib berjamaah kan lebih berkah. Sholat pahala berjamaah awal waktu dapat pahalana kan, pahala tajil juga dapat, terus pahala makan berjamaah kan keberkahan kita dapat tuh. Itu mati asal kene kacau. Tanu sok nonton Persib hati-hati. Maksudnya nonton di stadion, maksudnya teh nonton di rumah ada aman. Misal nonton di stadion hati-hati. Ya. Hati-hati ta. Usahakan kumaha tuh punya wudu usahakan. Kan sekarang udah dipisah, Pak. Sekarang udah dipisah. Jadi gerbang masuk untuk laki-laki dengan perempuan di GBL itu udah dipisah sekarang mah. Udah dipisah. Jadi mual pegelak-gelak. Apa itu pegelak-gelak bahasa Indonesia nah? Nah, eta berdesak-desakan. Jadi aman kita mau batal wudu kalau mazhab Syafi'i mah. Di dalam kita ada disediakan musola, bawa sejadah sendiri kalau mau nonton. Sebelumnya udah punya wudu jadi aman orang saat maghrib heula. Kunaon Persib eleh wae nonton antara sarolat atuh. Itu barokah tah. Coba lamun sarolat sok penonton kabeh dikir, wah gagah pan. Barokah menang wae ana berarti sok sarolat ana udah menang. Sok sarolat udah menang wae ana. Gitu. Wa amma ghairu Sulaimani huwa asghiru yusama bidurri fayajuju qatu bi ghairil ihraq. Yang tadi ini, kalau semutnya semut kecil, nah ini nih keterangannya, maka fayajuju qasluhu bi ghairil ihraq. Tuh. Itu pun kalau tidak mengganggu semutnya. Kalau mengganggu baru fayajuju boleh qasluhu membunuhnya. Tapi kalau bi ghairil ihraq tidak mengganggu tidak boleh. Hati-hati. Sirum teu boga salah nanaon ku urang teh diduruk we. Kaduruk jeung gimana? Hati-hati ya. Awas. Apalagi yang sudah dibunuh? Kahona fisa. Khonafis. Apa itu khonafis? Cucunguk. Kecoa. Silahkan Pak, boleh dibunuh, tapi usahakan jangan langsung dengan tangan karena bakterinya berbahaya. Menggunakan apa tuh? Sendal. Ya, hati-hati. Apalagi wal ju'alafi. Ju'alaf itu bangbung. Bahasa Indonesianya apa? Bangbung, serangga. Kategori serangga. Itu mah. Itu pun kalau mengganggu, Pak, lamun tengah ganggu mantong. Wal harbai, manuk harba, burung harba. Duh, kan hukum burung harba itu apa? Adapun wadu babi, nah ini yang makruh. Ini yang makruh nih. Wadu babi yukrohu qasluhu li annahu laisa min ihsanil kitslati. Adapun belatung dengan lalat, nah, belatung dengan lalat itu yukrohu qasluhu li annahu laisa min ihsanil kitslati.
belatung dengan lalat itu makruh dibunuhnya. Bagaimana kok bisa makruh? Nah, ini apa alasannya? Dengan keberfungsian hewan tersebut. Nah, ini magot itu belatung teh. Itu kan ada manfaatnya meskipun geleh anggar. Tapi ada manfaatnya untuk mengurai bakteri mun lalat mah. Nah, ini mah dengan biologi hubungannya. Saya mah tidak tahu, pokoknya macak Imam Nawawi makruh geus gitu we. Buktikeun ku naon? Ku ilmu biologi. Oh iya, fungsi belatung tuh ini jadi makruh dibunuh. Fungsi lalat itu ini oh jadi makruh dibunuh begitu. Membunuhnya pun tidak menjadi kebaikan. Makruh. Gitu. Apalagi? Wa amma syirtanu, adapun kepiting. Nah. Warahmatu, dan burung rohmah. Ada apa burung rohmah ngadukan hukumah? Apa atau burung rohmah? Fa innahu yahrumu qatluhu ma'alal mu'tamad. Kepiting dengan burung rohmah pun sama, haram, tidak boleh dibunuh. Mahal soalnya. Ngomong kepiting Alaska mau 5 juta bahasa porsi kepiting Alaska. Gitu ya. Gitu Pak. Jadi hewan-hewan yang sunnah dibunuh, yang makruh dibunuh, yang tidak boleh dibunuh, di dalam fikih semua sudah diatur. Cuman Pak, lamun diapalkeun mah bisi lieur, bisi pusing jeung hese. Saya singkat saja begini. Jadi ada hewan yang sunnah dibunuh, ada hewan yang makruh dibunuh, ada hewan yang haram dibunuh. Gitu ya. Jadi yang sunat, yang makruh, yang haram. Yang sunat dibunuh, secara singkat aja biar mudah menghafalnya, yaitu hewan-hewan yang merugikan dan hewan-hewan yang mencederai. Anjing galak, babi, kalajengking, itu kan mencederai, bisanya itu. Maka itu sunnah dibunuhnya. Termasuk cicak, karena kotorannya bakteri Pak. Berarti mencederai juga kesehatan. Sunnah dibunuh cicak juga. Ada lagi yang makruh dibunuh. Hewan apa? Hewan yang memberikan kemanfaatan. Seperti tawon, manfaat madunya, kan begitu. Terus magot dengan lalat itu kan mengurai bakteri, itu ada manfaatnya. Berarti makruh dibunuhnya. Apalagi? Ada lagi hewan yang haram dibunuhnya. Apa ini? Yaitu secara singkat biar mudah, yaitu sesuai hadis Nabi, kodok, kelelawar, burung pemakan buah-buahan. Secara singkat. Termasuk tadi apa namanya? Tawon penghasil madu itu haram juga, haram dibunuh. Yang ada manfaatnya gitulah. Orang hewan yang ada manfaatnya, termasuk gogok juga kan, sudah saya bahas kan pekan yang lalu. Gogok kan ada yang haram dibunuh, ada yang jaiz dibunuh, ada yang sunat dibunuh. Nah, termasuk gogok galak, kalau anjingnya bermanfaat ya haram dibunuhnya. Anjing penjaga kan sudah disampaikan begitu. Jadi hewan yang ada manfaatnya secara singkat itu haram dibunuhnya. Secara singkat, ya, hewan yang ada manfaatnya itu haram dibunuhnya. Manfaat secara umum gitu. Hewan yang mencederai sunnah dibunuh. Hewan yang ada manfaatnya tapi sedikit manfaatnya itu makruh. Seperti maggot dengan lalat, manfaatnya ada meskipun sedikit, itu makruh dibunuh. Nah, ini teh ringkasan dari bab tentang ghairu muhtaromin ya. Ghairu muhtaromin kan sudah saya bahas, orang murtad, jinah muhson, terus orang yang apalagi kafir sudah saya bahas kan, kafir dan kufar sudah. Terus apalagi anjing galak gitu kan, anjing kita bagi 3 kan, yang wajib, yang sunnah, yang jaiz sudah saya sampaikan. Terus yang kelimanya khinzir, babi. Nah, itu ghairu muhtaromin. Terus apalagi yang kemarin dibahas tentang yang sunnah dibunuh, yang haram dibunuh, yang jaiz
dibunuh. Begitu Pak. Hewan-hewan yang secara fikih boleh dibunuh, sunat dibunuh, dan haram dibunuh. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan fokus di bab puasa. Karena kita kan mau puasa nih bentar lagi. Berapa lagi puasa kita teh? Rajab itu tanggal 1 Januari. Berarti kurang lebih 2 bulanan lagi. Alamat lah kurang lebihnya. Gimana amalan, kata Nabi, amalannya apa? Amalan Nabi ketika datang Rajab. Yang paling gampang, dawamkan doa. Doanya bagaimana? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Nah, itu doanya. Nabi mendawamkan itu, Pak. Nabi pas datang Rajab, Nabi mendawamkan itu. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah bulan Rajab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa baligna. Nah, ini yang menarik. Wa baligna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa Nabi mengeluarkan statement doa seperti itu? Berarti di bulan Rajab ada rahasia-rahasia yang luar biasa. Di bulan Sya'ban pun sama, ada rahasia-rahasia yang luar biasa, sehingga Nabi mendawamkan doa itu. Karena tidak mungkin Nabi, Pak, mendawamkan doa sesuatu kalau tidak ada sesuatu yang dahsyat di balik doa itu. Berarti Rajab itu bukan bulan sembarangan, Sya'ban pun bukan bulan sembarangan. Makanya Nabi mendawamkan doa itu ketika datang Rajab. Ya Allah berkahi Rajab kami, bulan Sya'ban, dan sampaikan ke Ramadan. Apalagi Ramadan udah tahu semua kan hadisnya lah. Ramadan wah pokoknya amazing eta mah Ramadan. Tapi selain Ramadan ada lagi itu bulan yang mantap. Rajab dan Sya'ban, sehingga Nabi di bulan itu, Pak, meningkatkan ibadahnya. Di bulan Rajab Nabi meningkatkan ibadahnya, di Sya'ban apalagi. Begitu. Apa doanya? Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba. Kadinya ta. Lain Allahumma barik lana fi marojaktana eta marek makan eta mah. Allahumma barik lana fi marojaktana eta makan baca eta mah kopi morning kadinya eta mah bener. Iya mah Allahumma barik lana fi Rajaba gitu. Dan Allahumma barik lana fi marojaktana kan dahar wae pikiran teh. Jadi Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Ya insyaallah mudah-mudahan semua sehat, panjang umur, semuanya lancar. Pertemuan berikutnya kita akan fokus di bab puasa dari mulai poin 1 sampai seterusnya. Jadi kita menjalankan puasa teh sudah tahu ilmunya gitu, Pak. Dari mulai definisi, syarat syah, ketentuan, terus yang membatalkan, yang dimakruhkan, siapa saja yang harus puasa, sistem qada, sistem fidyah itu bagaimana, harus jelas itu. Nanti kita bahas insya Allahnya, mudah-mudahan sehat semuanya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan mungkin tentang perhewanan ini? Bagaimana Pak Beni? Dan pada pekan lalu itu ada bahasan burung gagak di atas genting. Apakah itu termasuk dalam bingkai pembahasan ini? Kalau misalnya kita mempercayai hal-hal yang seperti itu, ada yang mengatakan khurafat. Nah ini bagaimana? Oke. Jadi di dalam fikih ya sebetulnya tidak ada yang saya ketahui selama ini ya. Tapi gak tahu kalau di kitab fikih yang lain. Dalam pembahasan fikih itu tidak ada kaitannya dengan mitologi. Karena fikih itu hanya membahas syariat. Apa itu syariat? Sesuatu yang dijalankan dalam keseharian yang berkaitan dengan ibadah. Baik yang sifatnya madhah maupun ghair
mahdoh, tata cara lah syariat gitu. Nah, adapun burung gagak di sini yang di atas genting, maksud saya di pekan yang kemarin, itu teh adalah pembahasan di bab mitos. Nah, di sini mah disebutkan hewan gagak itu sunnah dibunuhnya karena termasuk kategori hewan kotor. Nah, itu mah di syariat fikih. Nah, kemarin saya membahas ada campuran, makanya saya bilang, kita belok dulu sebentar. Nah, beloknya kemana? Ke masalah mistis kemarin kan, bab juri kemarin mata aya etaan kemarin mah. Nah, gagak di atas genting itu bukan bingkai fikih. Karena gagak di dalam fikih itu dibahas sebagai hewan yang kotor, makanya sunnah dibunuh. Itu pembahasan fikih nama. Hanya saja ketika ada gagak di atas genting secara mitologi atau secara mitos, eta teh pertanda. Jadi beda bab, ini eta teh sebetulnya nama. Cuman saya sampaikan agar menjadi pengetahuan saja. Dan yang kedua supaya kita jangan percaya itu. Kan semua nyawa sudah Allah tentukan kapan diambilnya. Erek ayah gagak, rek eueuh gagak sebetulnya mah teu ngaruh gitu. Hanya saja budaya di kita, kultur di Jawa Barat khususnya suka mengkaitkan sesuatu dengan mitosnya kan ayah gagak, wah pertanda anu gitu kan. Aya naon deui? Congcuing pertanda anu. Padahal tidak ada hubungannya sebetulnya. Eta mah hanya katanya. Gitu, Pak. Hanya katanya. Ya adapun kejadian Pak Beni pas bener bisa anu maot geus waktuna we. Eta mah lain karena gagak, cek gagak teh teuing jadi urang disalahkeun cenah cek gagak teh gitu. Begitu Pak Beni maksud kemarin teh. Jadi bingkai fikih nama gagak itu hewan yang sunah dibunuh karena hewan kotor termasuknya. Tapi adapun hewan gagak di atas genting gawe gagakna eta mitos eta maksudna teh gitu. Mitos eta gagak di atas genting teh. Dan satu lagi Pak, jangan percaya itulah. Awas, jangan percaya hurufat kalau itu. Sesajen, nanaonan. Serius Pak, saya ini pecinta horor, yakin. Betul Pak, 100% pecinta horor. Saya nonton podcast mereka sebelum 3 menit lama-lama. Saya nonton podcast Pak. Podcast gunung apa di Garut itu. Pendakian horor judulnya. Jadi ada yang datang ke sana. Ya dia punya apa istilahnya kelebihan dari Allah lah cek bahasa orang nama gening indigo. Nah, teuing eta kaasupan jing tinta tapi tak apal. Cuman yang saya ambil hikmahnya adalah apa? Dia bilang begini. Penghuni gunung ini bilang ke saya bahwa sesungguhnya kami pun tidak nyaman disuguhi sesajen ini itu karena mereka pun bilang cek ini gua tanya jin teh bilang ka manehna cek manehna bahwa mereka pun sama meyakini da Allah nu mengabulkeun lain sasajen ieu gitu eta teh sebetulna mah kitu sok aya kan sasajennya eta teh maraneh teh nyaman sebetulna mah. Kenapa mereka tidak nyaman? Karena mereka pun sama punya Allah, punya Tuhan. Disembah teh nyaman orangnya. Era mencek urang kenapa menyembah saya? Bukan minta ke Allah. Itu cek maranehna teh. Menarik Pak eta bagus podcastna. Jadi mengarah ke tauhid gitu. Daripada orang nyen sasaja mending keneh eta tumpeng bikeun ke anak yatim. Betul tidak Pak? Lebih berkah Pak. Betul tuh. Sirah mending kamanakeun. Mending digule cek orang mah betul tidak makan berjamaah di masjid itu lebih berkah. Memang di kita ada mitos yang berkaitan dengan itu memang, tetapi coba kita gunakan akal sehat daripada kita larung ke laut dan lain sebagainya, mending dimakan bersama. So ayeuna kopi hidung rokok surutu kumaha cek jurig ya mun aing dibere wae kopi hidung mah mau bisa sare cek jurig. Hayo kopi hidung. Menta beunghar ka urang cek jurig teh urang di kebon awi cicingna menta beunghar ka urang. Heeh, sogna. Tasup akal apa kita mah. Matakna mending keneh kumaha ikhtiar maksimalkan, duhanya istiqomahkan, waqiah kita dawamkan, insyaallah beunghar. Itu cara Rasulullah nu benar. Datang ka Manglayang, moal sasajen. Naon? Dawagan, mending diminum sehat dawagan.
dibikin kasuri. Begitu Pak ini ya. Jadi etama beda pembahasan sebetulnya. Kalau secara fikih bingkai fikih gagak itu hewan kotor sunnah dibunuh, adapun gagak di atas genting atau mitos teh ngaranna begitu. Ada lagi di ibu-ibu? Wis ibu naroskeun cungcuing, tong sieun pula hubunganana cungcuing mah jeung maot. Geus saya takdir namun. Cukup Pak? Cukupnya? Nah, dia permasalahan ilmu ada rame lah pembahasan mitos malah nggak beres-beres bukan? Ya mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Insya Allah mudah-mudahan Sabtu depan sehat semua, panjang umur berkah. Kita akan fokus pekan depan mah di bab puasa agar kita nanti menjalankan puasa sudah siap dengan ilmunya. Insya Allah. Tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalam atur nuhun tina parantosanana punten tina saneskan ngalapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.